Dulu, mengurus surat izin usaha berarti siap menghabiskan waktu berjam-jam. Antrian panjang, formulir kertas, dan proses yang membingungkan menjadi cerita sehari-hari. Namun, munculnya digital governance mengubah cara pemerintah melayani masyarakat, salah satunya melalui sistem Online Single Submission atau OSS RBA. Inilah perjalanan dari antrian menuju aplikasi. Selamat pagi Bu, bisa diisi formulirnya dan berikan beberapa keterangan seperti fotokopi KTP, NPWP, dan surat domisili dan keterangan lainnya. Ya ampun, banyak sekali. Pak, apakah bisa selesai hari ini? Maaf Ibu, tidak bisa selesai untuk hari ini. Minimal itu 3 hari, prosesnya 3 hari. Ya ampun, berarti saya harus bolak-balik lagi. Iya Ibu, seperti itu prosedurnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih sama. Sebagian masyarakat mengeluhkan proses manual, seperti menunggu dengan waktu yang lama, dokumen menumpuk, dan tidak adanya transparansi status permohonan. Pemerintah kemudian melakukan transformasi besar melalui digital governance. Jadi hari ini kita akan melihat langsung bagaimana perbedaan pelayanan digital dan manual, terutama melalui OSS RBA. Betul, kita akan mengikuti perjalanan seseorang yang ingin membuat izin usaha dan melihat dampak digital governance di lapangan. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengajukan perizinan usaha, kira-kira antriannya lama nggak ya? Oh, untuk pengajuan perizinan usaha sekarang sudah menggunakan OSS RBA. Jadi Ibu nggak perlu khawatir antrian panjang karena bahkan ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Wah, bagaimana cara mulainya ya Mbak? Soalnya saya belum pernah pakai. Tenang aja Bu, saya bakal bantuin asalkan Ibu punya nick dan email yang aktif. Semua pengajuannya itu dilakukan secara online. Silakan Ibu buka situs OSS di Google. Situsnya sudah saya buka. Langkah selanjutnya gimana? Silakan Ibu klik daftar lalu masukkan data diri. Nah, otomatis sistem bakal memproses NIB-nya. Jadi saya tidak perlu isi formulir secara manual lagi dong? Nggak perlu lagi Bu, semuanya sudah terintegrasi di situs tersebut, mulai dari izin operasional dan komitmen lainnya. Cepat juga ya, padahal saya hanya mengisi beberapa data saja. Iya Ibu, benar, itu nggak sampai 30 menit semuanya udah keluar NIB-nya karena semuanya sudah bisa diproses secara cepat. Baik, makasih ya Mbak. Sama-sama Ibu. Digital governance melalui OSS RBA memberikan perubahan besar, yaitu seperti prosesnya lebih cepat, transparan, lebih murah, tidak perlu bolak-balik kantor, dan meminimalisir interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik tidak etis. Bapak, bagaimana pengalaman Bapak menggunakan OSS untuk izin usaha? Awalnya saya ragu, tapi setelah saya coba ternyata mudah sekali. Saya dapat NIB dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan ada notifikasi status izin saya secara real time. Apakah menurut Bapak produk digital ini dapat membantu usaha Bapak? Tentu, tanpa izin usaha, saya tidak bisa mengajukan modal ke bank. Dengan OSS, semuanya lebih cepat. Transformasi digital seperti OSS adalah bentuk nyata digital governance. Dampaknya jelas, efisiensi meningkat, error menurun, transparansi membaik, dan layanan menjadi akuntabel. Apakah ada tantangan Bu? Tentu ada. Literasi digital masyarakat belum merata, namun secara garis besar perubahan ke sistem digital sangat signifikan, meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Perjalanan dari antrian ke aplikasi bukan sekedar perubahan sistem, melainkan perubahan budaya layanan publik. Digital governance membuka peluang pelayanan yang lebih cepat, bersih, dan efisien bagi masyarakat. Benar, sekarang warga tidak lagi membuang waktu hanya untuk mengantri. Cukup dengan OSS, izin usaha bisa selesai dari rumah. Luar biasa ya perubahan setelah digitalisasi ini. Iya. Nah, ini adalah bukti bahwa teknologi, jika digunakan dengan tepat, mampu memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan sistem pelayanan publik. Dari antrian yang dulunya kita menunggu sangat lama, sekarang kita sudah menuju pada penggunaan aplikasi saja dengan situs online. Apa sih dampak dari digital governance?
Digital governance merubah cara pemerintah untuk melayani masyarakat. Perizinan yang dulunya kita harus mengantri lama, penuh dengan formulir kertas, membutuhkan waktu berhari-hari, kini bisa dilakukan hanya dengan hitungan menit melalui OSS RBA. Layanan lebih cepat, lebih transparan, dan mudah dipantau. Masyarakat kini tidak lagi bingung dengan kabar-kabar berkasnya, karena setiap tahap bisa kita pantau dengan secara real time. Dengan sistem digital, interaksi tahap berkurang, sehingga peluang pungli dan praktik tidak etis ikut menurun, dan data juga terintegrasi secara otomatis, membuat kesalahan administrasi pun semakin kecil. Bagi pelaku usaha, dampaknya terasa langsung. Izin lebih cepat terbit, akses permodalan lebih mudah, dan usaha bisa segera beroperasi. Transformasi ini bukan sekedar memindahkan layanan manual ke aplikasi. Ini adalah langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih modern, lebih bersih dan efisien. Dari antrian, sekarang kita bisa menuju ke penggunaan situs aplikasi.